Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, Renungan hari ini masih akan membahas salah seorang tokoh dalam sejarah Israel, yaitu Raja Yehu dengan tema Yehu Reformasi Setengah Hati, yang bersumber dari kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 18 sampai dengan ayat 36. Bagian firman Tuhan yang menjadi pusat permenungan kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Yehu tidak hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudara sekalian, Yehu diurapi menjadi raja Israel untuk menggantikan Raja Ahab yang dinilai sudah melenceng jauh sikap dan tindakannya dari kehendak Tuhan. Penyembahan kepada Baal atau dewa-dewa sesembahan menjadi-jadi pada zaman Raja Ahab dan istrinya Isabel menjadi penguasa di kerajaan Israel. Yehu diurapi untuk menjalankan reformasi atau penataan kembali kehidupan kerajaan Israel agar kembali kerajaan ini dan umat Israel beribadah kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Saudara sekalian, patut diakui betapa hebat dan giatnya Yehu dalam melaksanakan perintah Tuhan untuk melakukan reformasi ini. Yehu melakukannya dengan berani, dengan tegas, penuh semangat, dan tidak menyia-nyiakan waktu dalam menjalankan perintah Tuhan. Yehu berhasil memusnahkan praktik penyembahan Baal di seluruh wilayah Israel. Hal ini saudara dapat kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 28. Dan Tuhan memuji apa yang sudah dilakukan oleh Yehu. Oleh sebab itu saudara sekalian, Tuhan berjanji kepada Yehu akan memberikan tahta kerajaan Israel diperintah oleh keluarganya sampai keturunannya yang keempat. Ini dapat kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat ke-30. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus. Reformasi yang sudah Yehu mulai dengan penghancuran kuil-kuil Baal ternyata tidak terus berlanjut. Malah amat disayangkan, ia sendiri ikut mempromosikan penyembahan dewa asing yang dihubungkan dengan penyembahan terhadap anak lembu emas di daerah Betel dan di daerah Dan. Ini dapat kita lihat pada kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Bagaimana mungkin, saudara sekalian, seorang yang terlihat sangat giat bekerja bagi Tuhan, tetapi ternyata melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan? Jawabannya, saudara sekalian, dapat kita lihat di ayat 31. Di sana dikatakan demikian. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Inilah faktor utamanya. Kenapa Yehu yang semula begitu bersemangat melakukan reformasi kehidupan bangsa Israel justru juga jatuh dalam penyembahan berhala? Saudara sekalian, reformasi setengah hati, itulah yang dapat kita katakan tentang kisah hidup Yehu. Yang dilakukan oleh Yehu membuat hasil yang tidak maksimal, bahkan membawa pada kegagalan dan kejatuhan kembali bangsa Israel pada penyembahan berhala. Dan ini saudara, sangat penting untuk kita lihat bahwa ketika kita tidak taat kepada Allah, kita tidak saja dapat jatuh dalam dosa, tetapi juga dapat menyebabkan orang lain yang bersama kita juga jatuh dalam dosa. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kisah hidup Yehu ini dapat menjadi peringatan bagi setiap kita, saya dan saudara. Kesalahan yang Yehu lakukan juga bisa terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Sebab itu saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yehu agar kita tidak melakukan yang sama seperti Yehu? Yang pertama saudara sekalian, yaitu Allah menghendaki ketaatan total dari umatnya ketika kita memutuskan untuk mengikut Dia. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan yang dapat menggeser ketaatan kita dari Tuhan, yang menyakiti dan mengingkari Tuhan. Yang dimaksud dengan Allah lain dalam kehidupan kita banyak macamnya, saudara sekalian. Itu bisa berupa materi, jabatan, hobi, atau hal lain dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita melupakan Tuhan, yang bisa membuat kita mengabaikan Tuhan. Sebab itu, saudara sekalian, mari kita memeriksa kehidupan kita, supaya jangan ada berhala-berhala yang dapat menjauhkan kita dari ibadah sejati kita kepada Tuhan.
Yang kedua, saudara sekalian, mari kita reformasi diri kita sepenuhnya. Terus lakukan pembaruan diri agar kita juga dapat menolong orang lain membarui kehidupannya. Jangan sampai kita seperti Yehu dalam cerita hari ini, yaitu sibuk menilai kesalahan atau dosa orang lain, tetapi kita lupa atau tidak peka terhadap dosa kita sendiri, terhadap kesalahan kita sendiri. Saudara, mari kita ingat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya 1 Timotius pasal 4 ayat 16 yang berkata, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." Saudara sekalian, kita dapat taat sepenuhnya kepada Allah dan menolong orang lain membarui kehidupannya melalui sikap dan tindakan kita. Apabila kita, yaitu saya dan saudara, tetap hidup bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.